Oke, kira-kira begitu. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah wizard ini masih job ampas ataukah termasuk job yang bagus? Sebenarnya perspektif guys. Tapi kalau menurut Mangkona ini job yang hebat, bisa dibilang job salah satu job yang bagus banget sebenarnya. Kalau dibanding job-job yang lain ya. Dalam hal kembali lagi di Kanekun. Kali ini kita berada di game kemarin guys, Ragnarok M Classic. Nah, di video kita kali ini Mangkona ingin membahas sedikit tentang progress game. Ya, kali ini kita akan bagi trik dan tips untuk game Ragnarok M Eternal Love. Kali ini ya, ini Mangkona lagi farming guys. Jadi ya, pertama kita bahas dulu dengan tentang job karakter Mangkona dulu guys ya. Ntar kita keluar dari partinya. Nah, kita balik dulu ke kota asal. Oke, sekarang kita sudah di Frontera. Nah, game ini kan dibuka tanggal 14 bulan 2 kemarin ya. Nah, ini hari sudah Mangkona record di tanggal 3 Maret. Nah, di sini progres karakter. Kemarin Mangkona ambil job Wizard. Wizard itu dia bisa lanjut ke Warlock guys. Nah, jadi ini Mangkona tinggal satu level lagi untuk menuju ke job 3. Nah, Warlock guys ya. Di sini level 69 dan dikit lagi nih, nggak lama lagi mungkin udah tinggal lanjut farming sebentar. Kita udah naik ke job 3. Oke, sedikit kita bahas tentang job Wizard dulu guys. Ini job sebenarnya bagus guys, OP. Nah, ini Mangkona sementara tuh lihatkan dulu kekuatan dari High Wizard ini ya. Soalnya gini guys, High Wizard ini banyak yang bilang memang kurang bagus lah kalau dibanding dengan job yang lain katanya gitu. Jadi Mangkona pilih High Wizard ini untuk ya setidaknya agak beda lah ya guys ya. Apakah benar High Wizard ini adalah karakter job yang tidak sakit sebagai DPS? Nah, kita buktikan dulu nih sebelum Mangkona ceritain tentang base build-nya dan progress karakternya ya. Nah, pertama kita ini masih ada food yang original will kita ambil dari ini. Nah, dari food voucher ini. Nah, kita ambil yang original will juice ya, masih ada nih. Nah, ini fungsinya untuk magic ya, penetrasi dan juga untuk power magicnya. Oke, terus biar maksimal, nah kita pakai Mil ya, Mil B untuk intelijen, jadi bisa ngeboost damage juga. Nah, sekarang kita buktikan untuk TPS nya guys. Nah, perlu diperhatikan kalau Wizard ini dia tipikal sebenarnya lebih ke area, jadi skill area damage-nya apakah sakit apa enggak nih. Untuk High Wizard ini Meteor Storm-nya udah level mentok, level 7 dengan pasifnya juga. Nah, nandanya kayak gitu guys. Ini damage meteor ya. Di situ kita bisa lihat ada efek burn juga. Burn-nya itu bisa di stack sampai 10. Nah, uniknya High Wizard ini memang kalau hanya dilihat satu-satu dari damage meteornya nggak terlalu sakit ya. Tapi dia punya efek ini nih. Nah, itu. Ya, 257k itu adalah efek dari kombinasi combo ya, combo dari burn efek. Jadi dia ada efek bakar guys. Nah, itu bisa dilihat efek bakarnya. Apa sih itu efek bakar Mangkona? Ini ya, kita jelasin singkat tentang karakter Wizard, High Wizard ya. Ini Mangkona belum bisa review yang Warlock, nanti kita buat video lagi kalau udah naik level. Jadi gini guys, High Wizard itu dia punya skill pasif namanya Light. Light ini adalah skill burn guys, simpelnya burn. Nanti kalau dia udah jadi Warlock lebih sakit lagi ini, karena di Warlock juga ada skill namanya status vulnerability ya. Itu bisa naikkan efek burn juga 5%. Bisa dilihat sendiri, ada burn, ada freezing, ada stun, ada bleed. Nah, bleed itu maksudnya burn itu adalah efek yang bisa ngeblend sama allied guys. Oke. Jadi di allied ini kita bisa stuck sampai 10. 8 sorry. 10 benar-benar. Nah, jadi kita bisa stuck sampai 10 layer. Nah, ketika
gimana caranya untuk mengaktifkan stacknya adalah dengan skill elemen api guys. Jadi bisa pakai ya contohnya kayak firebolt ya itu, atau bisa pakai ini fireball, pokoknya fire lah ya. Nah itu bisa menyetak allied guys. Nah allied itu nanti bisa nge-layer sampai 10. Nah simpelnya seperti itu. Nah kalau udah layerin sampai 10 kita bisa bakar pakai ini guys, ini namanya skill flame dash. Jadi ini ternyata skillnya cukup overpower karena ini area ya, skill area, dan sakit banget nih kalau stacknya udah mentok 10. Dia bisa ignore defense, maksudnya ignore magic defense ya. Dia bisa ignore magic defense dan juga akan terakumulasi dari stack yang ada di musuh yang udah kita stack, yang udah kita serang pakai skill elemen api. Nah hanya saja masalahnya kalau kalian belum punya skill api yang mumpuni untuk menyetak burn itu akan tidak terasa sakit guys. Maksudnya bukan tidak terasa sakit, akan susah, akan lama, sampai 10 kali stack itu akan lama. Jadi damage yang 250k tadi itu yang kita lihat itu hasil dari stack burn yang bisa dibilang mentok 10 layer ya. Nah caranya gimana untuk mempermudah stack burn? Nah jadi kalau kita mau main sakit-sakitan pakai high wizard ini, ternyata kita harus main burn guys. Harus di stack dulu baru dibakar pakai flame dash. Alright, jadi simple. Caranya untuk lebih mempermudah, kalau pakai skill elemen api yang lain akan agak sulit untuk nyetak, tapi untuk mempermudahnya kita punya skill namanya Meteor Storm. Nih skill Meteor Storm yang ini nih. Nah, skill Meteor Storm ini memudahkan kita untuk membuat stack efek burn ke musuh. Jadi dia bisa cepat sampai 10 layer. Kenapa? Karena ntar ini skill kita bisa ambil dari Aesir Rune. Jadi ada Aesir Rune ini, kalau level nggak salah, kalau level 50 apa 55 gitu udah kebuka nih. Nah Aesir Monument ini, jadi dari Aesir Monument simpel aja, ntar Makona matiin dulu. Nah kita ambil ya, jadi ada dua tips ya. Pertama kita bisa pakai untuk mengaktifkan Meteor Storm itu, kita bisa pakai Shortest Path ini ya. Nah kalau kita pakai ini dia akan mencari rute tersingkat untuk tujuan dari rune. Jadi kita buka dari sini, di situ kita bisa punya banyak sekali pilihan untuk di upgrade. Nah dari Aesir Rune ini langsung aja, kalau high wizard langsung aja dicari di paling pojok di atas ini ada yang namanya Meteor Storm guys. Nah kalau kita pakai Shortest Path, kalau di awal-awal kali main itu kan kita banyak dikasih bonus tuh, terutama bonus dari medali. Ini medali seperti ini yang di sini. Kita punya 156 medali, kontribusi 89k. Nah kalau di awal-awal, biar untuk ngebuka Meteor Storm, buka aja dulu guys pakai Shortest Path. Shortest Path ini ya, dia akan lebih banyak menggunakan medali, tapi akan sedikit menggunakan kontribusi. Nah minimal pakai aja dulu sementara Shortest Path ini untuk ngebuka Meteor Storm level 4 atau level 3 paling tidak. Ini Meteor Storm level 2 guys. Nah ini level 2. Nah satu lagi level 3, ambil aja level 3 dulu. Kenapa nggak langsung mentok? Nah ini alasannya. Jadi sebenarnya skill itu nggak terlalu krusial, nggak terlalu sakit lah, bukan krusial, tetap krusial, cuman nggak terlalu sakit dari sisi bola meteornya aja, tapi dia punya pasif. Nah yang buat sakit tuh pasifnya guys. Yang buat efek stack burnnya juga lebih mudah itu efek dari pasifnya, bukan dari efek dari bolanya aja. Nah bukan dari bola meteornya aja, tapi dia punya pasif namanya Fire Pillar. Nih kalau mau pasifnya tinggal digeser ke sini nih. Kita ambil dari sini. Nah dari sini kita ke atas. Nah di sini ada skill namanya Fire Pillar. Nah ini tinggal kalian ambil satu-satu sambil kalian mengumpulkan gold medal dan kontribusi. Nah bisa diambil seperti ini. Dah cukup level 3 aja ini udah oke untuk Meteor Stormnya. Karena kan kalau kita baru main itu kan kita nggak punya banyak modal untuk nge-build dari sisi Aesir Rune ya guys ya. Nah cara ngumpulin Aesir Rune juga agak ribet guys. Jadi kita harus gabung guild. Cara paling mudah lah ya, gabung guild, masuk ke guild hall. Makanya guild itu salah satu yang elemen yang krusial untuk game ini, karena progresnya dari guild ini besar banget guys. Karena kita punya namanya Aesir Rune yang butuh kontribusi dan gold medal. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk ngumpulin poin dari Aesir Rune. Tadi kan kita ke guild. Nah di sini kita cari NPC yang ini. Nah, dia pokoknya di depan guys. Di depan ada kayak model mini bar gitu. Nah langsung aja klik.
pilih kontribusi. Nah, nanti di sini nih penuh nih. Ada item-item yang harus kita kumpulkan. Nah, tinggal kita sesuaikan aja nih item apa yang dibutuhkan untuk naikkan poinnya guys. Jadi kita tinggal beli, bisa beli langsung aja karena di sini kan dibuat lebih mudah nih. Tinggal auto beli aja. Nah, katanya kata itu 2 juta lebih itu sayang sih sebenarnya itu. Itu cukup gede, cuman ya udah kita butuh medal. Misalnya kita butuh medal, tinggal beli, tinggal donate. Nah, poinnya kita harus punya banyak zeni guys. Nah, di situ kenapa kita harus punya banyak zeni, karena ya kita butuh modal untuk naikin poin dari rune tadi. Setiap ada guild donation, ya akan muncul item-item quest yang harus dikumpulkan. Nah, dikumpulkan maka akan naik. Nah, situ ada 2 pilihan tuh. Ada pilihan untuk fokus kontribusi, ada pilihan untuk fokus guild medal. Nah, tadi yang medal tadi itu umumnya item-item yang mahal. Nah, kalau donate yang non medal itu hanya ngasih kontribusi, itu nggak terlalu mahal guys. Oke, terus kita lanjut pembahasannya ke sini, ke Acer Monument. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ya ini. Nah, dengan kita sudah mengambil skill Meteor Storm dengan pasif yang full tadi, maka untuk mengumpulkan stack itu tidak terlalu sulit. Jadi cukup 2 kali Meteor Storm level 3 itu umumnya stacknya udah 10 layer kalau udah punya pasif fire pilarnya. Nah, kalau udah stacknya udah tembus, dah tinggal kita hajar pakai ini nama skillnya, Flame Dash yang ini guys. Nah, yang ini. Tapi kalau kita belum ada stack, kita pakai skill ini maka nggak ada rasa guys. Nah, paling cuma berapa aja namanya. Nah, tinggal segitu tuh, paling 16 berapa tadi tuh, 16.000 ya. Ya, sekitar 16.000 aja, 18.900. Ya, kecil guys, tapi kalau kita stack burn-nya maka damage-nya besar dan dia akan ignore MDev guys. Ini contohnya. Kita coba pakai MS Meteor Storm level 3. Stack pertama, bola pertama, skill pertama itu ada 3 bola. Skill kedua, nah itu ada 3 bola lagi, baru kita bakar pakai alight. Itu sampai 200 berapa tadi tuh? 280k ya tadi ya damage-nya. Itu cukup besar guys. Apalagi ini skill area, jadi ini sangat worth it sekali kalau kita berada di konten-konten dungeon yang butuh skill area ya. Oke, itu tadi progres karakternya. Sekarang kita balikan lagi ke build asal Manggona. Karena kita juga sudah punya kontribusi yang lumayan banyak. Totalnya ada 157 gold medal. Nah, kalau ya udah punya banyak gold medal gini, kita nggak usah pakai sorcerer's path lagi. Kita cukup pakai fuse medal nih. Nah, ini cara kedua adalah fuse medal. Ini nggak ribet guys. Tinggal diganti. Nah, cuman fungsi masalahnya di kalau fuse medal ini dia akan mengorbankan kontribusi guys. Nih kan poin kontribusi yang 89.400 yang kita punya ini akan banyak terpakai, tapi gold medalnya akan lebih hemat. Nah, gitu, karena kita kalau udah mulai pertengahan game gitu, kita sudah punya banyak kontribusi, tapi untuk ngumpulin gold medal tuh agak mager guys karena mahal. Jadi ya udah, posisinya tinggal kita rubah pakai fuse medal aja. Nah, ini posisinya kalau kita udah punya cukup banyak kontribusi ya. Nah, jadi medal bisa banyak dihemat guys. Oke, sekarang kita mulai. Langsung aja, jangan lupa diganti fuse medalnya, langsung diambil Meteor Storm-nya, kita mentokkan. Ini kita udah bisa ngambil Meteor Storm-nya mentok level 7 karena sudah mencukupi ya. Fire pilarnya juga sudah bisa diambil mentok. Nah, di sini kita purchase hanya tersisa 1 medal guys. Sementara kita masih punya banyak kontribusi. Jadi ya ini bebas guys ya. Kita ambil acak aja. Nah, lanjut. Kita coba mana tadi? Nah, kita masukkan lagi ke auto slot. Oke, kira-kira begitu. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah wizard ini masih job ampas ataukah termasuk job yang bagus? Sebenarnya perspektif guys, tapi kalau menurut Manggona ini job yang hebat, bisa dibilang salah satu job yang bagus banget sebenarnya kalau dibanding job-job yang lain ya, dalam hal area magic ya. Dia punya skill area yang pedas, sakit, bisa nyetak burn, bisa ignore magical defense, dan kalau udah stacknya mentok dihajar pakai flame dash itu pecah guys. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalau mau main autonya gimana Manggona? Ya udah, main auto tinggal seperti ini aja nih.
Nah, tinggal dikumpulkan kayak gini di skill auto slotnya. Meteor Storm yang kedua, Flame Dash, ya udah, tinggal lempar aja. Nah, situ kita bisa lihat damage-nya cukup tinggi ya guys ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Ada keunggulan dari burn juga. Burn effect itu punya keunggulan, nanti Mangkonan lihatkan di layar berikut ini. Oke guys, lanjut kita bahas masih seputar wizard dulu nih ya. Nah, di sini kita punya PR nih. Wizard itu kan memang ribet guys. Jadi skill Meteor Storm-nya tadi itu ternyata ada permasalahan baru, yaitu adalah casting time. Casting time-nya 10.0 second. Ini aja Mangkonan nggak sampai 10.0 karena kita masih 9,63. Berarti dia masih nggak instan. Kalau misal sambil dipukul monster itu agak sulit keluar guys kalau kita pakai auto. Jadi kalau dia mentok 10,0 itu akan lebih mudah, walaupun dipukul dia masih bisa lebih cepat lah responsif melempar meteornya guys. Nah, sebenarnya kalau mau menurunkan cast time, nah ini Mangkonan punya pet nih kebetulan. Bentar. Nah, ini pet ini bisa punya pasif. Ini bisa 5% cast time. Jadi kalau udah dapet ini udah aman, Meteor Storm kita mentok 10 guys. Oke. Nah, di sini ya, karena kita pakai equipment yang campur-campur jadi kita masih butuh dexterity. Dexnya sampai 55 cukup. Terus intelligence 99, fitnya 64. Ini di level 95 guys. Nah, jadi gimana caranya biar cast time-nya berkurang? Nah, ini equipment Mangkonan seperti ini. Ini bukan di awal game ya. Kalau di awal game nggak rekomendasi nih untuk main Meteor Storm dengan setup seperti ini, karena dia nggak bisa full ngurangi CT atau cast time-nya untuk Meteor Storm yang 10 itu. Ini udah agak late game lah guys. Belum late game sih, masih mid game lah ini. Nah, gimana caranya kalau masih awal-awal tapi kita butuh cast time? Ada caranya guys, yaitu adalah item yang untuk mengurangi cast time. Kita harus beli item yang ngurangin cast time itu di market guys. Kita lihatkan dulu. Ini kan pertama kita punya ini guys. Ini kan ini dikasih secara gratisan ini. Ini Epic Spirit Feather ini adalah evolusi dari Epic Spirit Weapon sebelumnya. Dia tinggal di upgrade aja Epic Spiritnya. Nah, ini penting, pakai ini bahkan sampai mid game masih kepake nih. Alasannya karena dia punya efek ini, variable cast time min 20. Nah, jadi ini kita udah dapat 20. Ini total cast time-nya berapa sih nih? Nah, di sini nih. Nah, ini dapat minus 60%. Dengan equipment ini nambah 20. Terus kita beli yang ini namanya Orlan Server. Orlan Server ini harus di-combine sama ini guys. Orlan Gloves. Jadi ketika dua item ini di-combine, kita dapat cast time bonus dari set item. Nih, di sini guys. Di sini kita dapat 20% nih. Jadi ini 20 dari senjata, 20 dari kombinasi offhand dan aksesorinya. Nah, harusnya masih kurang nih guys. Jadi untuk awal-awal kita mensiasatinya dengan membeli item dari equipment khusus cooldown ya. Di sini kita punya armor, Mangkonan sarankan untuk ya beli atau craft sendiri pun boleh. Dia dari Magic Code. Nah, dari Magic Code ini nanti ketika udah di-upgrade, ini upgrade pertama, upgrade kedua, ketiga, keempat. Nah, ketika di-upgrade, maka dia akan jadi Robe of Cash. Di sini kita dapat nih, nggak usah ditempa juga tetap udah dapat bonus. Bonusnya adalah bonus cast time guys. Nah, di sini bonusnya kita dapat 10%. Robe of Cash dapat 10% cooldown. Nah, di sini dan untuk dua item terakhir, untuk garment dan shoes-nya, harusnya kita ada item untuk ngurangin cooldown lagi, yaitu kita tinggal cari di market. Nama itemnya ini Stauncescape. Stauncescape ini bentar kita lihat yang mahal, yang murahnya ada tadi, ini udah dibolongin untuk slot kartu. Kita cari yang nggak bolong, berapa sih harganya? Nah, ini dia. Stauncescape ini yang polosan cuma 400 ribuan.
ya nggak mahal lah. Ini bisa di craft juga, di Frontera. Nah ini ada peer effect, jadi stone caps plus. Nah kita buka di food gear-nya, kita punya yang namanya nih stone shush. Jadi ketika digabung dua item ini kita punya peer effect. Nah harganya juga nggak mahal nih, yang polosan di market juga bejibun tuh. Totalnya ada berapa? Ada 3.172, gede nilainya, angkanya besar. Jadi sepatu ini bisa dibilang tidak langka, bukan item mahal dan murah lah istilahnya. Nah, ketika digabung antara garment dan foot gear-nya tadi, kita akan mendapatkan lagi 10% cash time. Nih di sini guys. Set effect-nya ketika kita gabung antara dua item tadi akan ada 10% cash time. Nah, harusnya dengan item cooldown yang Mangkona infokan tadi itu sudah lumayan untuk dapatin Meteor Storm. Tinggal nambah mungkin beberapa dexterity sampai Meteor Storm-nya itu bisa instant cash ya guys, kayak gini bisa instant cash. Nah di early game kayak gitu aja sih Mangkona kemarin mainnya, sampai udah pada titik tertentu udah cukup. Mangkona beli ini item terakhir Angry Snail, ini bisa ngurangin 10% cash time lagi. Nah sudah nggak perlu dexterity banyak-banyak itu, kalau nggak salah kalau udah full item itu paling banter cuma pakai 10 dexterity lah untuk melempar Meteor Storm sampai instant cash itu. Ya paling 10 dexterity-an gitu, atau bahkan bisa 0 dexterity. Nah cuman menjadi masalah di game ini kalau kita hanya menggunakan equipment tadi, maka damage-nya ya ala kadar lah ya kan, tidak bisa punya damage yang tinggi. Tapi ya masih bisa guna lah, minimal bola-bola meteor sama pilarnya tetap guna, cuman damage-nya ya agak kecil lah, rada-rada kecil guys. Jadi kita siasati dengan pakai equipment Rift. Nah jadi kita campur antara equipment tadi, tapi Mangkona ganti nih. Apa yang diganti? Pertama Mangkona ganti armor, terus garment, terakhir sepatu. Ini semua dari Rift, bahkan sampai aksesoris. Nah ini semua dari Rift, jadi 1, 2, 3, 4 itemnya ini kita Rift, yang bukan Rift cuma offhand dan satu aksesori. Itu aja, yang lain Rift. Dan ini item weaponnya pakai Epic Spirit. Nah tapi dengan keadaan seperti ini konsekuensinya, jadi Mangkona harus mengorbankan dexterity 55 poin, minimal 55 poin lah, cukup untuk instant cash Meteor Storm. Oke guys, begitulah Wizard. Nah nanti kalau ada Warlock kita coba buat video barunya. Ya hari ini mungkin bisa jadi Warlock, mungkin besok Mangkona coba review untuk Warlocknya guys. Baiklah, jangan lupa tetap bahagia, tetap semangat. Ciao.